Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Bagi Anda yang belum subscribe channel Dunia Fana News, silakan untuk subscribe secara percuma alias gratis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Presiden Jokowi adalah orang yang tawadu, rendah hati, senantiasa mau mendengar masukan, saran, pendapat dari orang lain, dan juga bersedia terus belajar dari siapa saja dan dari negara mana saja, termasuk dari negara jiran serumpun Malaysia yang memang harus diakui lebih maju dalam beberapa bidang. Presiden Jokowi bahkan ketika masih menjadi Gubernur Jakarta telah pergi berkunjung ke Malaysia hanya untuk belajar tentang deep tunnel, sebuah terowongan raksasa yang berfungsi ganda. Ketika hujan deras dan banjir bisa untuk menyurutkan banjir, lalu saat hari biasa tiada banjir bisa untuk jalan raya biasa. Ketika sudah jadi presiden pun Jokowi juga belajar dari Malaysia, semisal tentang pemindahan ibu kota, korporasi petani feodal, jalan tol, dan juga pengelolaan dana haji yang hendak kita bahas dalam forum kali ini. Presiden Jokowi telah meminta dana pengelolaan haji dapat diinvestasikan agar keuntungan yang didapat bisa digunakan untuk subsidi biaya-biaya pengelolaan haji. Oleh karenanya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk belajar dari pengelolaan dana haji di Malaysia yang dianggapnya sudah cukup mumpuni, seperti dilansir dari situs CNN Indonesia. Saya kira nanti badan ini bisa melihat bagaimana pengelolaan di negara-negara lain karena Indonesia ini hajinya paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapapun, terutama masyarakat yang mau pergi haji, kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, dana pengelolaan haji dapat diinvestasikan, maksud saya, maaf ya salah baca, pada proyek-proyek yang memberikan imbal balik yang cukup baik dan berisiko rendah. Presiden Jokowi mencontohkan investasi pada proyek infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan yang sekiranya tidak memiliki risiko tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan peluang agar dana pengelolaan haji bisa digunakan untuk investasi. Ya, ini investasi yang produktif, berisiko rendah, dan memberikan keuntungan yang baik seperti pengelolaan jalan tol, pelabuhan, karena di situ pasti tiap hari digunakan untuk operasional yang bisa menghasilkan uang, dan dari situ nanti akan didapat keuntungan yang ujungnya bisa dimanfaatkan, dikembalikan untuk para jemaah haji. Oke, saya akan lanjutkan ya. Selanjutnya Presiden Jokowi berkata, kesempatan ini mungkin pemerintah harus memberikan peluang. Misalnya ada jalan tol yang mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji ini. Pelabuhan yang aman-aman saja, jalan tol dan pelabuhan tidak mungkinlah kalau sampai rugi kalau menaruh uangnya di situ. Presiden Jokowi pun berharap melalui pengelolaan dana haji, pelayanan haji bisa menjadi lebih baik dari segi pengawasan, pengelolaan, keberangkatan hingga kepulangan para jamaah haji. Presiden Jokowi juga telah melantik 7 Dewan Pengawas dan 7 anggota Badan Pelaksana BPKH di Istana Negara. Setelah dibentuk kepengurusan tersebut, Presiden Jokowi berharap perhimpunan dana segera terrealisasikan. Sudah saya perintahkan untuk segera melihat pengelolaan dana haji ini, terutama tabungan haji di Malaysia yang pengelolaannya saya kira sudah baik, kata Presiden Jokowi. Ini Presiden Jokowi langsung merujuk kepada Malaysia dengan tabungan hajinya yang telah terkenal baik dalam pengelolaannya. Terkenal sudah bisa memberikan keuntungan yang baik dalam investasinya yang produktif di bidang properti misalnya, yang hasil keuntungan tersebut dikembalikan kepada para jamaah haji dalam bentuk berbagai macam insentif. Ini ide yang bagus ya, belajar dari Malaysia tentang pengelolaan dana haji. Sebagai informasi, BPKH sendiri merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang atau UU nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan. Adapun BPKH ini rencananya akan mengelola dana abadi umat yang merupakan efisiensi penyelenggaraan haji dengan besaran 90 triliun per awal pada tahun 2017 yang lalu. Oke, semoga kita belajar dari Malaysia yang baik, yang bermanfaat untuk kemajuan kita. Sebab Malaysia adalah negara jiran kita yang terdekat, yang mempunyai banyak kesamaan, terutama kesamaan akidah Islam ya.
Saya pikir informasi saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.